Shalom anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, Yesus. Oke, di hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan bersama Miss Evi dan Miss Rani. Kita akan bersyukur karena kasih Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian yang berkata, "Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus." Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, sekali lagi Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak yang hebat, mari kita berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami berterima kasih karena cinta-Mu yang besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati nafas hidup yang baru di hari yang baru. Kami boleh bangun tidur dengan kekuatan yang baru yang daripada-Mu. Kami di saat ini bersyukur karena kasih-Mu. Kami boleh ada sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah kami supaya dari awal sampai akhir boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Oke, anak-anak yang hebat, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita angkat pujian yang berkata, "Ku ingin dengar cerita." Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lama. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai sekali lagi. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Oke, anak-anak hebat, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena di kesempatan ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tetapi sebelumnya kami mohon Engkau urapi kami, Engkau kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti, dan kami mohon Engkau mampukan kami semua untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami Tuhan, kami sudah siap membaca dan mendengarnya. Amin. Oke anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 17. Kita akan baca pada ayat yang ke-11 sampai ayat 19. Sekali lagi, kita akan belajar sama-sama dari kitab Injil Lukas pasal 17. Kita baca ayat yang ke-11 sampai ayat 19. Nah, kita akan baca sama-sama ya, setelah Miss Rani baca judulnya. Ke-10 orang kusta. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, anak-anak hebat, demikian bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah, kita belajar dari kisah tentang ke-10 orang kusta ya. Jadi, ketika Yesus melakukan perjalanan bersama murid-muridnya ke Yerusalem, Yesus melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, ketika Yesus tiba di suatu desa, di mana terdapat
10 orang yang mengalami penyakit kusta. Nah, anak-anak hebat, penyakit kusta adalah salah satu jenis penyakit kulit yang sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena jenis penyakit ini dapat menular, ya. Jadi orang yang sakit kusta tidak boleh berdekatan dengan orang yang sehat, ya, karena bisa menular. Nah, ketika ke-10 orang kusta ini mengetahui bahwa Yesus akan melewati desa tersebut, mereka sangat senang. Kemudian mereka mendekati Yesus, tapi mereka tidak berani mendekati. Mereka hanya berteriak kepada Yesus dengan jarak yang agak jauh, ya, karena mereka sadar bahwa penyakit yang mereka derita saat itu penyakit yang sangat berbahaya dan bisa menular, ya. Nah, mereka berteriak dengan mengatakan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, Yesus langsung melihat mereka. Yesus sangat tahu betul bahwa mereka sangat ingin untuk disembuhkan, ya. Dan ke-10 orang kusta ini sangat senang bertemu Yesus dan mereka yakin bahwa mereka akan disembuhkan oleh Yesus karena mereka sebelumnya sudah mendengar banyak mujizat-mujizat yang dilakukan, yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi mereka sangat yakin bahwa ketika mereka bertemu Yesus, mereka pasti disembuhkan. Nah, lalu Yesus memandang mereka dan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, anak-anak hebat, kenapa Yesus menyuruh ke-10 orang kusta ini pergi kepada imam-imam untuk memperlihatkan tubuh mereka? Nah, karena pada waktu itu para imam-imam ini seperti dokter, ya. Mereka bisa melihat mana orang yang sakit kusta, mana orang yang sudah sembuh dari penyakit kusta, ya. Jadi Yesus menyuruh mereka untuk pergi memperlihatkan kepada imam-imam. Nah, sementara dalam perjalanan anak-anak hebat, apa yang terjadi? Wah, mereka sembuh dari sakit kusta. Jadi di dalam perjalanan sementara mereka pergi menemui imam-imam, di dalam perjalanan mereka telah disembuhkan oleh Yesus, ya. Nah, lalu ada satu orang yang sadar bahwa dirinya telah sembuh. Lalu dia kembali kepada Yesus, lalu dia mengucap syukur dan berterima kasih, bahkan dia memuliakan Tuhan Yesus, ya. Nah, anak-anak hebat, dari ke-10 orang yang sakit kusta tadi, jadi cuma ada satu orang yang kembali untuk berterima kasih dan memuliakan Tuhan. Nah, kemana yang 9 tadi? Mereka tidak kembali, ya. Mereka tidak kembali berterima kasih kepada Yesus karena sudah menyembuhkan mereka. Jadi hanya ada satu orang, yaitu orang Samaria yang kembali kepada Yesus dan berterima kasih karena Yesus telah menyembuhkan mereka dari sakit kusta yang mereka derita. Nah, anak-anak hebat, dari cerita di pagi hari ini tentang ke-10 orang kusta, kita diingatkan kembali bahwa ketika kita sudah ditolong orang lain, kita tidak boleh lupa mengucapkan terima kasih, ya. Jadi ketika kita sudah dibantu oleh orang tua misalnya, atau kita sudah dibantu oleh teman, kita tidak boleh lupa mengucapkan kata terima kasih, ya. Jadi hari ini kita belajar dari firman tentang ke-10 orang kusta, kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Oke, anak-anak hebat, amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur karena atas cinta kasih-Mu di pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Engkau tambahkan kami hikmat, tambahkan kami kebijaksanaan, agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami,
kami selalu menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat kepada Engkau. Bahkan melalui firman Tuhan yang telah kami belajar bersama di hari ini, boleh memberi motivasi bagi kami, boleh memberi kekuatan yang baru bagi kami semua, bahwa ketika kami telah ditolong orang lain, ketika kami telah dibantu orang lain, kami tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, kami sangat bersyukur karena melalui firman Tuhan di pagi hari ini boleh memotivasi kembali bagi kami semua selaku anak-anak untuk menjadi anak-anak yang lebih taat, anak-anak yang lebih setia, anak-anak yang lebih tekun membaca firman Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Biarlah seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kiranya selalu menolong kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami menyerahkan setiap aktivitas papa mama kami dalam bekerja, mencari nafkah. Tuhan kiranya anugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan, agar lewat kesehatan, kekuatan mereka mampu bekerja, dan biarlah lewat pekerjaan yang mereka lakukan di sepanjang hari ini boleh menjadi berkat bagi sesama, terlebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan guru-guru kami yang pada hari ini bekerja di sekolah. Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, berikan sukacita agar dalam melaksanakan tugas tanggung jawab betul-betul dilakukan dengan penuh sukacita dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberkati kami semua yang pada minggu depan nanti akan mengikuti ulangan tengah semester. Biarlah Tuhan memberkati segala persiapan-persiapan usaha yang kami lakukan lewat proses belajar lewat daring maupun luring. Biarlah Tuhan memberkati agar ketika kami menghadapi ulangan tengah semester nanti, kami boleh menjawab soal-soal dengan benar dan kami boleh mendapat nilai yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Seluruh kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya kami mau pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Engkau memberkati kami semua, aktivitas kami di sepanjang hari ini kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kiranya selalu menjaga, melindungi kami, menolong kami di mana saja kami berada, agar kami semua selalu aman dalam lindungan tangan kasih Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini syukur kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Oke anak-anak hebat, demikian ibadah kita di pagi hari ini. Diucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang boleh mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.